Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Yohanes 19 ayat 29 sampai 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tema kita, teriakan kemenangan. Teriakan kemenangan. Bagi banyak para orang zaman itu, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan tanda kekalahan dan kegagalan. Ketika mendengar Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai," tetelestai, mungkin mereka berpikir inilah akhir, sang hero telah tiada. Itulah sebabnya murid-murid kembali ke rutinitasnya yang dahulu dan kembali ke rumah sebagai orang-orang yang kalah. Tetapi sebenarnya kata "sudah selesai" atau kata dalam bahasa Yunaninya tetelestai yang diucapkan Yesus bukan menyatakan sebuah kekalahan, bukan juga menyatakan bahwa akhirnya penderitaan itu berakhir juga. Tapi kata ini memiliki makna yang dalam, yang berarti bahwa sebuah tugas merupakan seruan kemenangan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus karena telah berhasil menyelesaikan dengan sempurna tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya, yakni menuntaskan penebusan. Jika diperhatikan, bagian ini menunjukkan bahwa karya penebusan yang dikerjakan Yesus ini telah selesai pada masa lalu, namun dengan hasil yang tetap berlanjut sampai sekarang. Hal ini berarti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini membawa dampak yang sangat signifikan bagi kita sampai sekarang ini. Karena sama seperti Dia telah menang, maka kita telah ditebus juga dan telah menang dari dosa. Menang atas apa? Menang atas kuasa dosa dan maut. Kita yang telah ditebus tidak lagi berada di bawah kuasa dosa dan kutuk dosa. Karya penebusan Kristus telah melepaskan kita dari kuasa ikatan dosa, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa,
Melalui penebusannya, maka hutang dosa kita juga telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Kita tidak lagi berada di bawah murka Allah, melainkan sekarang telah didamaikan dengan Allah, sehingga ada masa dengan yang cerah bagi kita. Karena itu, jangan hidup dalam kuasa dosa atau dalam ketakutan akan murka Allah, sebab Kristus telah membayar lunas dan menyelesaikan bagian kita. Hidup dalam kemenangan oleh karena Kristus telah menang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teriakan kemenangan hanya ada ketika kita bersama-sama dengan Kristus. Yesus telah menyelesaikan tugasnya, dan ia berteriak ketika ia ada di atas kayu salib. Lalu teriakan itu semua orang mendengar, dan orang yang mendengar mereka merasa sedih, ia kalah, dan mereka mengira kekalahannya itu karena kebodohannya. Tetapi ketika beberapa hari kemudian, ketika ia bangkit dari antara orang mati, maka di situ semua orang melihat bahwa ia benar anak Allah. Ketika beberapa jam sesudah penyaliban, maka terbelahlah bait suci Allah, dan datanglah gempa bumi dan gelap gulita. Semua orang berkata, benarkah dia? Ini adalah anak Allah. Awal dikira suatu kekalahan, tetapi sekarang muncullah satu pengharapan, yaitu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita ada di dalam Kristus, dan ketika kita diperhadapkan dengan macam-macam masalah dalam kehidupan ini, dan seolah-olah kita mempertahankan iman kita di hadapan orang banyak dan di depan umum, maka kita berteriak, Tuhan, saya tidak mampu karena persoalan yang saya hadapi. Orang lain mengira kita bahwa tidak ada harapan. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, justru kita menyatakan bahwa kita adalah pemenang, karena ada kemuliaan Allah bersama-sama dengan kita pada waktu itu. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Tekanan apa yang sedang kita alami sekarang? Mungkin ekonomi, mungkin keluarga, mungkin juga pekerjaan, atau banyak hal, penyakit, cobaan, atau saudara-saudara terdekat, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini mengajarkan bagi kita bahwa bukan suatu kekalahan ketika kita ada pencobaan, tetapi awal titik balik bersama-sama dengan Tuhan. Orang lain melihat kemuliaan Allah dalam situasi dan keadaan yang kita alami. Rahasianya, tidak boleh kita meninggalkan Tuhan dalam segala apapun dalam kehidupan kita. Rahasianya, harus kita mengandalkan Tuhan tiap-tiap hari. Rahasianya, renungkanlah firman Tuhan tiap-tiap hari. Dan rahasianya, berdoa dan berharap. Jangan pernah berharap kepada siapapun, hanya berharap kepada manusia. Terima kasih Bapa yang penuh kasih dan penuh damai dalam kehidupan kami. Kami menyadari betapa besar kegagalan yang ada dalam kehidupan kami. Tetapi melalui firman-Mu mengajarkan bagi kami tentang persoalan dan kesakitan hidup semasa kami ada di dalam dunia. Karena seringkali kami diperhadapkan dengan cara-cara dunia yang penuh dengan kesakitan, sehingga kami berteriak seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika kami bersama dengan Tuhan Yesus, bukan kekalahan, tetapi justru Tuhan menyatakan kemenangan kemudian hari kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan,
sehingga kami dikatakan sebagai orang-orang yang menang. Mampukan kami Tuhan, sebagai kami saksi-Mu. Mampukan kami Tuhan, bisa kami melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.